Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diatul Pahuriani. Saya Naina Al-Mulazima. Saya Suci Permatasari Hasibuan. Saya Lia Ananda. Saya Indi Dwi Kartika. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Lingkungan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Lingkungan Internal. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat fundamental namun seringkali terlewatkan, yaitu lingkungan internal manajemen sumber daya manusia. Kita akan membedah bagaimana berbagai elemen di dalam perusahaan kita sendiri ternyata sangat mempengaruhi cara kita mengelola aset terpenting kita, yaitu manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM tidak beroperasi secara terisolasi. Seluruh aktivitasnya, mulai dari proses rekrutmen hingga pensiun, sangat dipengaruhi oleh internal organisasi. Lingkungan internal ini mencakup berbagai fungsi dan departemen di dalam perusahaan yang saling berinteraksi dan memengaruhi praktik MSDM secara signifikan. Pusat fungsi MSDM bisa disebut manajemen sumber daya manusia. Di jantung lingkungan internal adalah fungsi-fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Fungsi-fungsi ini adalah pilar yang menopang pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu penyediaan staf. Ini adalah proses untuk memastikan organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keahlian yang sesuai di posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kegiatannya meliputi analisis jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, dan seleksi. Lalu yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, bisa disebut HRD. Fungsi ini berfokus pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Ini mencakup pelatihan atau training, pengembangan karir, dan penilaian kinerja untuk memastikan karyawan untuk bertumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Ketiga, ada kompensasi, yaitu meliputi semua bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. Ini tidak hanya berupa gaji dan upah, tetapi juga tunjangan, bonus, dan insentif lainnya yang bertujuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Yang keempat yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan. Tujuannya adalah melindungi karyawan dari cedera fisik dan gangguan kesehatan yang mungkin timbul dari pekerjaan. Yang terakhir yaitu hubungan kekaryawanan dan perburuhan, yaitu bagaimana kita membangun jembatan komunikasi yang baik antar karyawan. Perusahaan bisa membangun hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif. Selanjutnya, interaksi dengan area fungsional lainnya. Keberhasilan fungsi-fungsi MSDM di atas sangat bergantung pada kerjasama dan koordinasi dengan departemen atau area fungsional lain di dalam perusahaan. Departemen ini menciptakan konteks, tantangan, dan peluang bagi MSDM. Yang pertama yaitu pemasaran. Departemen pemasaran bertanggung jawab untuk menciptakan penerimaan atas produk atau jasa perusahaan. Pengaruh terhadap MSDM, ketika tim pemasaran berhasil meluncur produk baru yang sukses, permintaan akan meningkat. Hal ini secara langsung memengaruhi MSDM yang harus segera merekrut lebih banyak tenaga penjualan, staf produksi, atau layanan pelanggan untuk memenuhi permintaan tersebut. 2. Operasi. Bagian operasi mengelola proses produksi barang atau penyediaan jasa. Efisiensi dan kualitas adalah fokus utamanya. Pengaruh terhadap MSDM, Departemen Operasi memberikan data penting pada MSDM mengenai keahlian skill atau dibutuhkan di lini produksi. Jika operasi membutuhkan operator mesin dengan sertifikasi khusus, maka MSDM harus mencari dan melatih orang dengan kualifikasi tersebut. Yang ketiga yaitu keuangan finance. Departemen Keuangan mengelola aset moneter perusahaan dan menerapkan anggaran untuk semua departemen. Pengaruhnya terhadap SDM yaitu anggaran yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan sangat mempengaruhi kebijakan kompensasi. Kemampuan perusahaan untuk memberikan gaji yang kooperatif, bonus atau program pelatihan yang mahal sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu area fungsional lainnya.
ini mencakup departemen lainnya seperti riset dan pengembangan R&D, teknologi informasi IT, dan lain-lain. Pengaruh terhadap sumber daya manusia yaitu jika departemen IT akan mengimplementasikan sistem teknologi baru, SDM harus memastikan semua karyawan mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem tersebut. Jika R&D menciptakan inovasi baru, SDM perlu merekrut talenta dengan keahlian spesifik untuk mengembangkannya. Jadi, secara keseluruhan, lingkungan internal SDM adalah sebuah ekosistem yang dinamis. Departemen SDM harus protektif dalam memahami tujuan dan tantangan dari setiap area fungsional lainnya untuk dapat menyediakan, mengembangkan, dan mengelola sumber daya manusia yang dibutuhkan demi mencapai kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Baiklah, sekian materi presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.